Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, cukup bersemangat ya pada pagi hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai kelas, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, sebelum itu Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu nih. Di sini ada teman-temannya yang nggak masuk. Ada, Bu. Siapa yang nggak masuk? Saya sakit, Bu. Senang sakit. Terus? Bisa izin. Terus? Tadi apa? Semoga yang sakit cepat diberikan kesehatan, yang izin urusannya cepat selesai. Kita doakan teman-teman. Amin. Oh iya, anak-anak, hari ini apakah ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Belum. Pada minggu sebelumnya kan kita sudah belajar tentang Indonesiaku kaya alamnya. Nah, selanjutnya pada materi ini kita akan belajar tentang ini apa? Indonesiaku kaya alamnya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu setelah mengamati gambar atau lingkungan sekitar, diharapkan peserta didik mampu untuk membedakan 3 tingkatan keanekaragaman, dimulai dari keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, serta keanekaragaman ekosistem dengan tepat. Selanjutnya yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari guru, diharapkan peserta didik mampu mengklasifikasikan flora dan fauna di Indonesia ke dalam wilayah barat, tengah, dan timur dengan benar. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasikan minimal 3 manfaat keanekaragaman hayati dengan benar. Setelah itu, setelah melakukan tanya jawab bersama, diharapkan peserta didik mampu untuk merumuskan tindakan nyata menjaga keanekaragaman hayati di sekolah maupun di rumah dengan baik. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Sebelum itu, Ibu punya 2 gambar nih. Lihat 2 gambar di tangan Ibu. Ada yang tahu di sebelah kanan Ibu ini gambar apa? Kucing. Dan yang sebelah kiri Ibu ini kucing jenis apa? Kamu. Sebelah kanan tadi kucing? Nah, dua gambar ini sama-sama kucing kan? Ya. Tapi apakah kalian tahu nggak sih, mulai dari mata, warna bulu, serta struktur muka, mereka memiliki perbedaan kan? Ya. Apakah kalian tahu kenapa ini memiliki perbedaan? Tahu kapan asalnya? Karena berbeda. Betul ya. Untuk lebih memahami materi ini, maka kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang mencakup tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, serta keanekaragaman ekosistem dan flora fauna yang sangat luar biasa. Oke, langsung saja yaitu mengenal jenis keanekaragaman. Yang pertama yaitu keanekaragaman genetik. Keanekaragaman genetik adalah alasan sesuatu yang sejenis itu bisa berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing. Ibu punya contoh nih, yaitu misal kita memiliki sebuah mangga yang ini kulitnya warna merah, itu rasanya pasti manis. Nah, terus yang warnanya hijau itu rasanya itu masam. Nah, itu disebut dengan perbedaan genetik. Nah, terus boleh kalian lihat di sekeliling kalian, ada temennya yang rambutnya keriting dan ada temennya yang rambutnya lurus. Itu juga disebut dengan perbedaan genetik. Lalu dalam hewan ada yang kucing walaupun sejenis memiliki bulu yang berwarna putih. Lalu ada juga kucing yang warna bulunya itu ada hitam, putih, dan warna kecoklatan dalam satu tubuh. Selanjutnya yaitu
jauh. Coba kalian lihat pada gambar. Ini adalah ini contoh dalam satu halaman ada bunga dan dalam kolam yang ada di halaman itu ada ikan, terus ada kupu-kupu dan ada burung serta ada kucing. Intinya yaitu mereka itu bertetangga tetapi berbeda jenis dalam satu lingkungan. Selanjutnya yaitu kita mengenal jenis keanekaragaman. Alam itu mempunyai rumahnya masing-masing. Yang pertama yaitu ekosistem hutan hujan tropis, yang kedua ekosistem laut, yang ketiga ekosistem danau, yang keempat ekosistem padang rumput, dan yang kelima ekosistem pantai. Setiap ekosistem itu memiliki kehidupan masing-masing di dalamnya. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia Barat. Indonesia Barat di wilayah Indonesia Barat ini memiliki curah hujan yang sangat tinggi sehingga flora dan faunanya beragam. Contoh flora khasnya yaitu bisa dilihat, ada yang bisa menyebutkan pada gambar apa ya? Bunga rafflesia, terus kan bunga bangkai, terus kantong semar. Nah, terus tuh fauna yang ada di Indonesia bagian barat ini memiliki karakteristik hewan yang bertubuh besar. Contohnya ada orangutan, terus ada rambut badak, terus ada macan tutul Jawa dan lain-lain. Lalu yaitu peta flora dan fauna di Indonesia bagian tengah. Di Indonesia bagian tengah ini didominasi oleh wilayah yang curah hujannya cukup rendah serta relatif kering. Nah, maka dari itu flora faunanya itu didominasi oleh eboni Sulawesi, cendana, cengkeh, serta pala. Lalu karakteristik faunanya yaitu tidak sebanyak flora yang ada di Indonesia bagian barat dan timur. Contohnya ada kakatua jambul, tarius, komodo, dan nuri Maluku. Oke, selanjutnya yaitu flora dan fauna di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur ini didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan bakau. Nah, flora khasnya ada matoa, pala, kayu besi, serta anggrek Papua. Terus karakteristik faunanya itu memiliki badan yang tidak terlalu besar dan mamalianya berhantu. Contoh yaitu ada cendrawasih, kakatua Maluku, kanguru pohon, dan penyu belimbing. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mengapa sumber daya alam itu penting. Yang pertama sebagai bahan pangan. Sebagai bahan pangan itu artinya sumber daya alam itu misal padi yang kita olah menjadi nasi untuk kita makan sehari-hari, sayur-sayuran untuk lauk, serta ikan, ayam, dan bahan pangan lainnya yang kita nikmati sampai sekarang. Selanjutnya yaitu sebagai obat-obatan. Contohnya yaitu jahe untuk menghangatkan kulit, kunyit untuk obat sakit perut, dan kumis kucing untuk obat sakit pinggang. Selanjutnya yaitu sebagai bahan kosmetik. Contohnya yaitu ada lidah buaya untuk menyuburkan rambut, serta ada minyak kelapa atau minyak zaitun untuk menyehatkan kulit kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya yaitu pohon yang kayu yang kita ambil dari pohon itu untuk buat rumah, betul. Terus ada untuk membuat meja, kursi yang kita gunakan sampai sekarang kan. Nah, terus ada kapas yang kita sebagai bahan dasar untuk membuat pakaian yang kita pakai. Oke, selanjutnya yaitu hal yang bisa menghilangkan kekayaan alam. Alam jika tidak dijaga maka akan rusak juga pada akhirnya. Yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar. Jika hutan ditebang secara liar, maka hewan yang ada di hutan akan kehilangan tempat tinggal serta ekosistem akan menjadi rusak. Yang kedua yaitu perburuan hewan. Perburuan hewan liar yang dipergunakan untuk diperjualbelikan, diambil kulitnya untuk kepentingan manusia. Dan yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Lihat pada gambar ada limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai, serta manusia yang membuang sampah plastik di sungai secara sembarangan. Itu akan merusak ekosistem sungai. Yang terakhir yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim bisa membuat tumbuhan itu susah tumbuh bahkan mati.
Yang terakhir yaitu bagaimana cara kita menjaganya. Setelah kita tahu hal yang dapat merusak sumber daya alam, maka cara menjaganya yaitu dengan reboisasi, yaitu menanam pohon kembali pada hutan yang gundul, serta membuat taman nasional, yaitu untuk melindungi hewan dan tumbuhan di bawah pemerintah agar tidak diburu oleh manusia. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya agar sampah plastik itu tidak dimakan oleh ikan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi kertas dan tisu. Kenapa mengurangi penggunaan kertas dan tisu? Karena kertas dan tisu itu diambil dari pohon. Semakin kita berhemat, maka semakin sedikit pohon yang digunakan. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, kita akan menyanyikan lagu tentang keanekaragaman hayati ini. Mohon untuk diikuti secara bersama-sama. Kalian tahu kan ada lagu Lihat Kebunku? Tahu. Nah, ketika lagunya dimulai nanti langsung bernyanyi ya. Ya. Apa ada sih? Kurang ya. Tengok ini. Mulai. Indonesia banyak ragam makhluknya, dan jenis juga ekosistem berbeda. Bukan daripada suku sama indah sekali. Mari dan Oke, sebelum kita untuk menjawab soal, Ibu akan mengecek pemahaman awal kalian tentang materi ini. Boleh kita jawab bersama-sama ya? Gambar yang pertama, ini gambar apa? Menurut kalian, komodo ini ikut di wilayah barat, tengah, atau timur? Tuh. Tengah kan? Dan yang kedua, Ibu punya gambar tentang hal yang merusak lingkungan. Yang pertama ada penebangan hutan liar, yang kedua ada perburuan hewan, yang ketiga ada pencemaran lingkungan, dan yang keempat ada perubahan iklim. Jika hal ini terjadi pada hewan di Indonesia bagian barat, maka gajah yang berada di sana akan mati. Ibu rasa sudah cukup ya, kalian sudah sangat paham. Oke, selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara individu. Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ya, Ibu.
Dan yang kedua yaitu kalian pilih flora dan fauna ini masukkan ke dalam wilayahnya masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kalian jawab contoh benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat kalian baca cerita singkat terlebih dahulu lalu isi. Dan yang kelima kalian pilih contek dan kalian pilih silang saja. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Belum. Sudah? Siapa yang sudah? Ayo salah satu dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan. Ayo Pina maju ke depan. Jadi saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya. Yang pertama yaitu hubungkan dengan garis. Nah, kalau yang kucing Persia, kucing Angora itu dihubungkan ke yang B, keanekaragaman genetik. Lalu di sebuah hutan ada pohon jati, sedangkan di tepi pantai banyak pohon bakau, itu dihubungkan ke A, keanekaragaman ekosistem. Lalu yang di kebun sekolah ada pohon mangga, tanaman mawar, itu dihubungkan ke yang C, yaitu keanekaragaman jenis. Lalu yang kedua, kelompokkan flora dan fauna ke dalam wilayah yang tepat. Indonesia bagian barat itu ada gajah Sumatera, pohon jati, dan harimau. Indonesia tengah itu ada komodo, burung maleo, anoa. Indonesia timur itu ada burung cendrawasih, pohon sagu, dan kantong semar. Lalu yang ketiga, tuliskan satu contoh benda atau nyata. Bahan pangan itu ada beras, obat-obatan itu jahe, bahan kosmetik itu lidah buaya, kebutuhan sehari-hari itu kayu untuk membuat kursi. Lalu yang keempat, apa penyebab utama rusaknya rumah hewan dalam cerita di atas, yaitu penebangan liar hutan secara berlebihan. Yang kedua, apa dampak buruk yang terjadi jika perburuan hewan dan penebangan liar terus dibiarkan? Jawabannya, hewan kehilangan habitat dan makanan. Lalu yang kelima, yang pertama, menggunakan tisu secara berlebihan saat bersin atau melap meja itu silang. Lalu membantu menanam bibit pohon di halaman rumah atau sekolah, centang. Lalu membuang bungkus jajanan
2, 3. Preti. Sekarang kita akan melakukan bahan pangan seperti padi, nasi, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus kita akan menghasilkan obat-obatan seperti jahe untuk menghangatkan badan, kunyit untuk sakit perut atau untuk kesehatan ginjal. Terus sebagai bahan kosmetik seperti lidah buaya untuk penyumbur rambut dan minyak kelapa atau zaitun untuk menjaga kesehatan ginjal. Terus sebagai kebutuhan sehari-hari di mana kayu dari pohon untuk membangun rumah atau bisa membuat meja dan kursi sekolah yang kita Oke, jawabannya sudah benar ya. Boleh tepuk tangan untuk Preti. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara kita menjaga alam? Saya guru. Jadi cara kita menjaga alam yaitu yang pertama kita melakukan reboisasi atau penghijauan. Jadi kita itu disuruh untuk menanam pohon agar alam kita tetap terjaga. Terus membuat taman nasional agar seluruh hewan itu bisa dijaga, terutama hewan-hewan yang dilindungi. Terus membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan kertas dan tisu karena semakin banyak kita menggunakan kertas dan tisu, semakin banyak itu kita menebang pohon sehingga alam kita akan rusak. Oke, terima kasih. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Kak. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh Dinda? Kesimpulannya, Indonesia memiliki budaya keseharian yang sangat berlimpah, mulai dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan ekosistem alam yang beragam. Kekayaan ini menjadi sumber kehidupan, mendukung keseimbangan lingkungan, serta memberikan manfaat besar bagi lingkungan, bagi masyarakat. Oleh karena itu, kekayaan hayati Indonesia perlu dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bijak agar tetap lestari untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oke, terima kasih Dinda. Ibu akan mengeluarkan kesimpulannya ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang keanekaragaman, mempelajari tentang Indonesia yang sangat kaya hayatinya, yaitu bermacam keanekaragaman. Keanekaragamannya adalah keanekaragaman genetik, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem, sampai keanekaragaman flora dan fauna yang sangat luar biasa. Nah, sumber daya alam itu sangat berguna untuk kehidupan kita dan karena itulah kita harus menjaga dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga bisa menjadi pahlawan untuk alam, dan kita juga bisa menjadi pahlawan untuk alam dengan cara menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak alam serta tidak menebang pohon di hutan. Oke, selanjutnya boleh kita berikan apresiasi untuk hari ini. Oke, Ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran dari Ibu? Apakah kalian senang? Sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu.